Universitas Sriwijaya kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dan pendukung serta komponen K3 keselamatan dalam pengelasan. Nah, penasaran dengan video ini? Simak baik-baik. Selamat menyaksikan. Menjelaskan komponen utama, yaitu yang pertama adalah mesin las dengan merek Casbow DC inverter welder 400 ampere. Nah, untuk mesin ini dihubungkan yang pertama kepada kabel tenaga. Ini kabel tenaga, ini stop kontak, ini on dan ini off. Nah, lanjut. Baik. Nah, ini adalah holder las untuk menjepitkan elektroda. Ini caranya. Dan ini adalah menjepit massa untuk massa yang akan dilas pada las busur manual. Baik, ini lanjut kepada tegangan ya. Mesin ini memiliki tegangan 400 ampere. Sudah itu di sini ada pengatur arus. Ini arus force dan instan. Ini tanda lampu hijau adalah mesin ini nyala, sudah itu kuning itu tanda untuk kestabilan. Kembali ke komponen yang kedua adalah komponen pendukung. Yang pertama adalah mistar siku. Nah, sebelum kita mengelas, biasanya kita memotong bahan. Memotong bahan itu kita ukur dulu menggunakan mistar siku ini. Dan ini fungsi mistar siku untuk mengukur pelat yang akan dipotong. Sudah itu ini untuk meluruskan atau mensejajarkan pada garis yang akan dipotong pada pelat tersebut. Baik, untuk selanjutnya ini adalah gergaji besi. Nah, setelah dipotong tadi, ini gergaji kita gunakan untuk memotong pelat yang sudah kita garis tadi. Nah, setelah itu ada palu konde. Nah, fungsi palu ini adalah untuk memukul terak pada hasil lasan kita. Nah, ini adalah palu terak. Ini untuk memukul hasil pengelasan yang lebih tebal atau terak yang lebih keras. Jadi menggunakan palu ini memiliki sudut yang agak runcing. Baik, nah sedang mengelas biasanya kita akan mengalami hasil lasan yang jelek atau kurang rapi gitu kan. Nah, jadi lasan yang kurang rapi tadi bisa kita gerinda menggunakan ini. Mesin gerinda ini tombol on off. Ini kabel tenaga untuk menyambungkannya kepada strikers atau stop kontak. Nah, ini kunci gerinda. Ini untuk membuka ini, kemudian menutup. Baik, seperti ini. Mengunci ke kanan atau mengencangkannya ke kanan. Kencangannya ke kanan, ini kita tahan. Untuk membuka kita ke kiri. Baik, selanjutnya ada sikat baja. Nah, hasil lasan biasanya kan sudah mengelas itu kita akan penasaran melihat hasil lasan kita. Untuk lebih bersih dan lebih enak melihatnya, kita sikat dahulu menggunakan sikat seperti ini. Ini semitang. Nah, fungsi semitang ini adalah untuk menjepit benda kerja atau benda yang sudah kita las tadi. Apabila masih hangat kan tidak bisa langsung kita pegang. Jadi kita menggunakan jepit semitang. Baik, untuk selanjutnya kita ke komponen yang ketiga, yaitu yang pertama untuk keselamatan kerja pada saat pengelasan itu ada kedok las atau helm las. Nah, fungsi helm las ini adalah untuk melindungi muka dari sinar ultraviolet yang membahayakan atau percikan-percikan api. Nah, sudah itu fungsi kedok las ini adalah untuk melihat api dan stick
welding kita untuk pada saat mengelas bisa juga melihat keyhole. Yang kedua adalah apron las. Ini fungsinya melindungi badan pada saat mengelas, terlindungi dari sinar ultraviolet dan sinar inframerah. Juga itu apron bahu atau lengan ya di sini. Ini sudah. Apron bahu atau lengan ini melindungi badan melindungi bahu pada badan agar tidak terkena sinar atau percikan api pada saat kita mengelas. Yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan satu set kiri kanan ya. Nah, fungsinya melindungi tangan dari sinar ultraviolet atau sinar inframerah dan juga melindungi tangan dari percikan api atau panas. Nah, dan ini sarung tangan terbuat dari kulit. Mempraktikkan pengelasan. Sebelum praktik kita memakai kita pakai apron dada. Ini kita kancingkan ya. Kita kancing sini. Selanjutnya kita pakai apron lengan atau bahu. Ini sudah pasang. Kemudian kita pakai sarung tangan satu set kiri kanan ya. Ini setelahnya kita pakai helm las atau kedok las. Ayo ikuti saya. Baik, terlebih dahulu kita sebelum menghidupkan mesin las, kita hidupkan stop kontak terlebih dahulu. Dan stop kontak kita hidupkan on off power pada mesin las. Sini mesin sudah hidup. Kabel massa kita colokkan ke sini, kita jepitkan di bawah ini. Yaitu kita mengelas pelat, yaitu pelat dengan ketebalan 2 mili. Sudah itu panjangnya 80 mili. Baik, sini. Nah, ini kita mengatur tegangan untuk pelat 2 mili kita buat 28 atau 30 saja. Nanti kalau lebih dia bisa jempol, berbahaya. Ini untuk air force kita buat 3,5 aja. Hot start untuk pemanasan awal kita buat 2,5 saja. Baik, ini tang las atau handle las. Kita jepit elektroda. Kita pasang helm las, kita pakai. Kita mulai posisi kuda-kuda seperti ini. Sudut 70-80 derajat. Usahakan tidak terlalu membungkuk, jadi punggung tidak terlalu sakit, itu juga bisa menyebabkan cedera. Baik, kita mulai. Pemanasan cukup, kita lanjut ke pelat untuk dilas. Baik, ini pelatnya dengan panjang 80 mm dan tebal 2 mm. Ini bisa dilihat kan? Baik, untuk mengawalinya kita siapkan kuda-kuda lagi seperti ini. Kita
kita pasang helmnya. Lanjut mengalas sini. Untuk melihat gerakannya bisa diperlihatkan. Kita kembali ke pelatnya untuk kita las. Kita take well terlebih dahulu agar dia tidak goyang atau lepas ya. Sudah kita take well, mari kita lanjut untuk membuat rigi-rigi las. Baik, sudah selesai. Kita lepaskan helmnya. Kita lepas elektroda untuk menghindari overhead. Kita taruh holder pada tempat di sini. Kita ambil ini dulu, palotera untuk memukul, kemudian sikat saja. Begini hasilnya. Kemudian kita sikat seperti ini. Itu hasil rigi lasnya, ya sedikit jebol ya. Oleh pelatnya tipis 2 mili. Kalau arusnya atau pelatnya lebih tebal, kemungkinan tidak jebol. Baiklah, kita kembalikan sikat bajanya dan paloteranya. Kita ambil sini tang untuk mengangkat pelat yang kita las tadi. Nah, untuk hasil ini sudah, menurut saya sudah lumayan bagus, alur sudah lumayan rapat. Tetapi kekurangan pada saat mengelas tadi ada jebol gitu kan oleh panas ya, faktor pelat tipis sudah, itu arusnya sudah dikecilkan masih jebol ya, faktor operator juga sebenarnya oleh saya sendiri. Jadi demikianlah hasil video pengelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.